Ya, aku kan kenal ayah sudah diangkat jadi mursyid. Lah, aku ini kan nggak tahu perjuangan ayah itu bagaimana sampai jadi mursyid. Nah, bisa diceritakan itu? Oh gitu. Yang jelas ayah jadi mursyid itu sebetulnya tidak ada bayangan sedikit pun untuk saya diangkat menjadi guru mursyid. Tidak ada satu impian sedikit pun untuk saya menjadi guru mursyid di Thariqat Satariyah ini. Dulu saya cuma niat agar saya itu benar-benar bisa mencapai satu titik taqarruban atau dekat dengan Allah. Perkara saya diangkat jadi mursyid itu saya juga tidak ada sedikit pun niat untuk ke situ. Dan kalau ditanya perjuangannya, jujur nggak gampang. Nggak gampang. Kita punya bakat, kita punya potensi di dalam diri kita. Itu benar-benar kita harus berusaha keras bagaimana potensi, bakat, terus daya yang ada dalam diri kita itu benar-benar kita dukung dengan satu kedisiplinan, dua istiqomah, ketelatenan, kesabaran, keikhlasan, dan lain sebagainya. Dan itu perlu satu perjuangan yang sangat keras. Selain itu, kamu kan tahu, awal-awal kita nikah, kita bertabrakan dengan keadaan yang sulit, banyak hutang, ekonomi kita carut marut, ya kan? Ya. Kita saat itu sangat sulit. Itu begitu kita harus mengeja keadaan supaya menjadi satu pijakan bertauhid. Terus selain itu kita kan juga banyak hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Nah di situ banyak sekali hal-hal yang perlu kita rajut untuk menjadi sebuah tauhid. Terus selanjutnya, ketika saya diangkat jadi guru mursyid itu nggak gampang kayak gitu. Jadi mohon maaf, nggak gampang untuk ke situ. Walaupun saya diangkat jadi guru mursyid itu tahun 2008, tapi kan saya berjuang itu dari kecil, dari SMP saya. Saya udah belajar ilmu-ilmu kasepuan, ilmu-ilmu kerohanian, itu dari kecil. Dan itu ayah kumpulkan seperti membangun rumah ya, dari satu bata, dua bata, tiga bata, gitu. Batu bata kita susun satu persatu menjadi sebuah bangunan tauhid, bangunan taqarruban, dan itu nggak gampang, perlu proses yang luar biasa. Seperti dikatakan, talent without working hard is nothing. Sebuah bakat tanpa kerja keras itu bukan apa-apa. Apalagi di situ perlu satu kekuatan azam, niat yang sangat kuat, dan itu benar-benar saya pegang. Sampai tahu-tahu dulu dalam keadaan kita yang begitu banyak himpitan, tekanan, kesulitan, nyesek ya. Ya. Tuh, itu bagaimana itu saya tetap bisa menjalankan ketauhidan yang sudah diajarkan. Apalagi saat itu saya sudah diangkat jadi guru, bagaimana saya berjuang agar saya amanah membimbing para salik kayak gitu. Gak gampang toh? Iya. Loh, sampean kan dulu tahu bagaimana saya ngajar, pulang 1:30 malam, 2:30 pagi, naik motor sampai rumah kerokan. Saat itu kita masih mikir ekonomi, keadaan sulit, kita punya anak kecil. Lah itu loh, tantangannya banyak sekali. Satu, warna hidup kita, keadaan nasib kita, terus kita punya impian-impian, kita punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita. Itu semuanya harus kita racet menjadi sebuah amaliyah tauhid, amaliyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi nggak gampang. Dan saat itu, walaupun saya udah diangkat jadi guru mursyid ya, mursyid Satariyah, saya tetap tidak ambil pusing dengan itu. Saya cuma ingin bagaimana saya mendidik pribadi saya, jiwa saya untuk dekat dengan Allah. Kalau saya sudah bisa mendidik saya sendiri, pribadi saya sendiri untuk dekat dengan Allah, kan
berarti saya bisa ngajari. Nah, saat itu kan saya berjalan di dua sisi. Saya mengajari diriku sendiri dan mengajari orang lain. Ya. Itu nggak gampang. Nah, itu. Ya. Sampean tahu perjuangan saya, perjuangan ayah dulu bagaimana tiap hari berzikir, tiap hari tirakat, saya ziarah ke sana kemari, saya tiap malam tidak pernah tidur, saya tiap hari mengolah jiwa, mengolah rasa. Di mana keadaan hidup kita masih kayak gitu. Ya sekarang sih mungkin kita sudah lepas dari hal-hal yang kayak gitu. Nah, tapi sekarang kan yang muncul amanah. Seorang guru mursyid itu kan punya amanah. Punya tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Gitu loh. Ya intinya nggak gampang. Dan nggak mudah. Dan ojo gampang ke gitu loh. Nah gini, sekarang kan sudah banyak yang berbaiat di sini, di Klaten, bahkan di Cirebon juga banyak. Ya. Nah untuk para salik-salik itu bagaimana agar cara mendekatkan diri itu seperti apa caranya gitu? Apakah cukup dengan guru, ketemu guru itu sudah cukup apa harus bagaimana gitu? Ya tidak lupa syukur alhamdulillah ya, ini sudah mulai banyak yang berbaiat ke Klaten, ke Jogja, ke Cirebon. Itu menunjukkan bahwa jerih payah ayah selama ini ya sedikit banyak ada hasilnya, ada buahnya. Tapi yang saya lihat ini banyak euforia. Ya, memang jujur mencari guru tarekat yang muktabarah, yang sanadnya nyambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, saya kan kebetulan dari sanadnya yang 142, yang Syekh Abdul Muhyi 34. Nah, ini memang sulit mencari guru yang punya sanad muktabarah itu. Tapi ketika seseorang bertemu seorang guru yang dalam koridor itu sudah layak secara sanadnya, itu rata-rata banyak yang euforia. Ya, euforia, begitu senangnya. Oke, itu euforia, oke, boleh. Tapi banyak yang terjebak di titik euforia itu. Terus ada yang baiat ya, ketemu guru mursyid, terus yang diterima jadi murid, terus berbaiat. Baiat itu pun nanti banyak yang euforia. Jadi lupa bahwa setelah baiat, setelah bertemu guru mursyid itu banyak perjuangan yang harus dia jalani. Dia benar-benar harus mengerahkan daya upayanya semaksimal mungkin untuk menggapai titik taqarruban, titik dekat dengan Allah itu. Nah ini yang saya lihat banyak euforia. Nah, nek wis euforia ya sudah. Akhirnya tidak sadar bahwa bertemu seorang guru mursyid, diterima jadi murid, kemudian dibaiat, itu baru langkah awal, belum pondasi. Jadi langkah awal ada niatnya, azamnya, kemudian bertawakal sama Allah, bertemu guru mursyid, dibaiat. Lah setelah itu bagaimana? Itu semuanya masih pintu awal lah, dasarnya adalah azam yang harus tetap dijaga, niat yang harus tetap dijaga, terus sadar diri saya punya bakat apa, saya punya daya kekuatan apa, daya upaya apa, lah itu dimaksimalkan. Dan itu nggak cukup sehari 2 hari. Kalau cuman ketemu guru mursyid dan baiat, gampang, punya uang untuk berkendaraan, mendatangi seorang mursyid untuk biaya transportasi, datang di sana menunggu debat itu gampang, nggak perlu proses yang rumit. Tapi setelah itu, follow up-nya, what will we do? Terus apa yang harus kita kerjakan setelah itu? Nah itu loh, hasilnya di situ. Nah, ini mungkin ini jadi pesan. Semoga orang-orang yang berbaiat ke Jogja, Klaten, dan kebetulan yang ngasuh saya juga kan, semoga masih tetap bisa menjaga azamnya, menjaga niatnya. Dan mohon maaf, euforia itu sebentar saja. Jangan berlama-lama beryeuforia. Euforia itu
euforia ki apa? Seneng ketemu mursyid, seneng dibaiat. Nah, jangan sampai kesenangan euforia itu menutup hal-hal yang logis. Yang logis-logis saja. Saya ini ketemu guru mursyid, berbaiat, itu untuk apa? Dan apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana? Nah, ini perlu bertemu orang-orang yang sudah punya pengalaman. Bukan hanya orang-orang yang pintar, karena orang yang pintar nanti munculnya pintar-pintaran. Tapi kalau orang yang berpengalaman, pengalaman itu akan tertularkan. Itu loh. Dan ini terjebak pada satu fanatisme. Nah, kebetulan kan Cirebon sanat 41, Abdul Muhyi 33, saya 34, Kang Sukino 34. Nah, tapi terus angka-angka itu akhirnya menjadi satu euforia tertentu juga. Lah repot itu. Tuh, aslinya bertemu guru mursyid, berbaiat, dimanapun bisa. Yang penting sang guru itu muktabar. Nah, ini yang diharapkan adalah bagaimana nanti mengambil bagaimana pengalaman sang guru mursyid tentang apa yang sudah dijalani, apa yang sudah dialami, kemudian apa yang sudah ditirakatkan, itu ditularkan kepada sang salik. Dan setelah ditularkan, apakah sang salik itu bisa istiqomah, bisa disiplin, bisa mengalahkan dirinya sendiri untuk menjalani laku-laku itu. Dan meraup pengalaman-pengalaman yang sudah digelontorkan sama sang guru itu. Dan itu perjalanan itu tidak cuma 1-2 jam. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu benar-benar harus menjadi satu alat untuk menggesek, menggosok, mengasah mustika diri kita hati itu. Nah ini yang lupa adalah bagaimana jalan hidup kita, warna-warna hidup kita, perjalanan hidup kita itu benar-benar ditauhidkan dan dijadikan alat untuk menyempurnakan pencahayaan di mustika kita, hati kita, rasa kita, gitu. Nah ini saya juga berharap ya nanti orang-orang yang sudah bertemu sang guru di baiat itu benar-benar sadar. Iki aku baiat arep ngopo. Saya itu berketemu guru mursyid, berbaiat itu untuk apa? Tujuannya apa? Dan apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana caranya? Itu benar-benar harus diramu dengan ciptanya menjadi satu pengetahuan, satu pemahaman yang benar-benar benar. Kemudian sang rasa ini kita tegakkan untuk melaksanakan ilmu-ilmu itu dalam tirakat-tirakat kita. Ya, bagaimana pemahaman-pemahaman yang ada di otak kita, hidayah-hidayah yang ada pada hati kita, ini kita gosok dengan laku setiap hari. Kan ada tuh laku zikir, laku wukuf, laku tafakur, tadabbur, ya, ada laku semedi, laku meditasi, bagaimana antara cipta, rasa, karsa, dohir, batin, ya, dari 7 unsur diri kita itu benar-benar sepakat diperjalankan untuk menuju kepada Allah. Nah di situ yang dilupakan selama ini adalah setelah engkau setelah engkau berbaiat, setelah engkau bertemu guru mursyid, setelah itu banyak hal-hal yang harus kamu maksimalkan. Nah ini, tuh. Jadi bukan memaksimalkan angan-angan, memaksimalkan istilahnya tujuan dan hasrat untuk menuju kepada Allah. Hanya sebatas hasrat, angan-angan saja. Jadi benar-benar kita harus bisa memberangkatkan seluruh yang ada pada diri kita itu dekat dengan Allah. Yang di situ dibimbing oleh sang guru mursyid tersebut. Kan banyak orang yang hanya berangan-angan, berkonsep, tapi tidak ada lakunya. Lah ini terjebak nanti. Ini banyak jebakan Batman. Nah, apa harapan saya?
Semoga nanti yang bertemu sang guru, kemudian berbaiat, benar-benar bisa menjaga azamnya, niatnya, kemudian bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, bakat-bakat dirinya, dan mereka benar-benar bisa mengisi pribadinya dengan hal-hal yang bisa memperjalankan jiwanya kepada Allah. Akhirnya sang pribadi bisa menembus alam qurbah, alam dekat dengan Allah. Bertemu guru tarekat yang muktabarah, kemudian baiat, itu bukan finish. Bukan finish. Itu masih ada jalan yang harus kita tempuh, dan itu tidak mudah. Kayak gitu. Nah, kalau sampean lihat saya, ya apa ya, saya pernah bermimpi untuk jadi guru mursyid. Nah, karena saya berusaha untuk mencoba tujuan saya untuk dekat dengan Allah. Ya, kebetulan saya diangkat jadi guru mursyid, saya anggap itu hanya sebuah warna-warna perjalanan saja. Sama aja semuanya hamba Allah. Ini bertemu Tuhan. Ini bertemu sang sejati. Sejatinya Tuhan. Tuhan yang sejati. Nah, itu kan harus bertemu diri yang sejati, sejatinya diri. Dan itu tidak gampang. Dan kita tidak boleh gampang, gampang ke. Loh, sampean lihat. Saya jadi guru, apa ya, terus selesai perjalanan saya. Masih terus berjalan, loh. Apa saya selesai bertirakat, saya selesai berzikir, saya selesai melanjutkan jiwa? Kan enggak. Sampean lihat, saya dari tahun 2008 diangkat loh. Ya. Sampai sekarang udah berapa tahun. Kemarin saya diangkat lagi untuk dibayar jadi guru. Apa lanjut selesai? Enggak, toh? Iya. Nah, sekarang kan saya bertanggung jawab dengan diri saya pribadi dan para salik. Dan itu enggak gampang. Intinya salik itu untuk memperjalankan diri ya harus dengan lakunya sendiri ya. Bukan melalui cukup dengan dekat dengan guru saja. Ya, dia harus jadi dirinya sendiri. Setelah dia baiat, bertemu sang guru, dia kembali kepada pribadinya. Saya ini harus gimana? Nah, sang guru itu jadikan sang pembimbing. Bukan menjadi satu titik euforia. Guruku hebat, guruku luar biasa, guruku muktabarah. Enggak kayak gitu. Harus jadi diri sendiri. Man arafa nafsahu, kalau kita mengenal diri kita sendiri, faqad arafa rabbahu, maka akan mengenal Tuhan kita. Nah, ini banyak orang yang sudah bertemu guru mursyid kemudian dibaiat justru kehilangan jati dirinya sendiri. Nah, ini perlu keseimbangan. Nah, kalau sang salik yang sudah baiat itu sudah bertemu guru mursyid kemudian membaiat, dia kembali ke diri pribadinya. Nah, sang guru itu menjadi pembimbingnya, bukan sebagai satu bahan euforia lagi. Ya, seperti itu. Makanya kan sampean ngerti, kalau jadi guru mursyid ya, saya tidak akan menunjukkan kemursyidan saya mencoba membaur dengan para murid, para salik, seperti tidak ada sekat. Iya. Sampean lihat tidak ada sekat, tidak saya sama anak-anak. Iya. Saya membaur, ya, menyatu bersama menjadi satu keluarga. Itu karena saya sadar bahwa kita itu harus bersama mengangkat majelis itu menjadi satu alat kendaraan bersama untuk menggapai titik taqarrub. Seperti saya diangkat jadi guru mursyid itu belum finish, apalagi seorang salik dibaiat menjadi murid, menjadi salik, ketemu guru, itu pun belum finish, sama. Semuanya perlu perjuangan, cuman warnanya beda. Itu. Sampai apa melihat saya ada euforia kemarin habis baiat, apa terus bungai saya? Enggak kan? Biasa-biasa saja. Ya. Nah, tahun 2008 kan saya belum nikah sama sampean, ya. Tapi kemarin, berapa bulan kemarin ini, saya diangkat jadi guru mursyid yang kedua kan? Ya. Dari sanad saya Abdul Muhi kan, sanad di Babu Mata. Nah, saya kan nggak ada euforia sama sekali. Karena saya melihat itu sebagai sebuah amanah. Dan itu mohon maaf,
itu awal saya berjuang lagi. Itu bukan finish. Karena Allah itu tak berbatas. Nggak ada finishnya ke sana. Semuanya berjalankan kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangkan parah ini mati. Tuh. Nah, kita harus menyempurnakan atas izin Nur Muhammad, menyempurnakan perjalanan kita untuk menjadi insan kamil kan nggak mudah. Nggak ada finishnya. Yeah. Finishnya ya kalau sudah kita mati. Kan, menurut yeah. Nah, isi urip ya berjalan terus. Nah, tak ngono kuwi. Ya paham ya? Berarti ya wis donga wae. Sing wis baiat iki, sing wis ketemu guru-guru mursyid ini benar-benar sadar bahwa semuanya itu untuk memperjalankan jiwa kepada Allah. Semoga tidak ada euforia yang justru menutup, menghijab inti perjalanan kita itu menuju sangkan paran yang sejati. Ngono kuwi. Nah, ini saya agak galau kalau nanti banyak euforia nggak jelas kan gitu. Nah, ini nanti ada yang namanya apa jenenge audisi kan? Banyak yang tereliminasi. Iya. Nah, itu kan santar ki artinya apa? Sampeyan ngerti ora? Saringan. Iya. Nah, nanti setelah ditemukan dengan guru mursyid, dibaiat, nanti tersaring semuanya. Orang yang tidak bisa memaksimalkan pribadinya, ya mereka akan tereliminasi. Lah Satariyah itu kan saringan. Sing alus katut, sing akal brojol. Kayak gitu. Jadi tetap hati-hati. Tuh, ya. Saya juga hati-hati, wis diangkat jadi guru mursyid, tetap hati-hati. Wong ini tujuannya dekat dengan Allah. Iya. Bukan tujuan saya untuk jadi guru. Itu hanya warna-warna saja. Ngono. Lah dari kesulitan-kesulitan tadi itu akhirnya ayah itu menemukan apa sekarang? Endingnya itu seperti apa? Ya, endingnya setelah saya berproses dengan hal-hal yang sudah saya terangkan tadi kan, nggak tahu ya hati ini rasanya dekat dengan Allah. Walaupun saya nggak mengaku bahwa saya udah dekat ya, tapi rasanya itu rasanya dekat sekali. Itu nyaman sekali. Itu indah sekali. Ya. Jenengan kan yo saiki ngrasakne to kita udah jarang yang namanya kesulitan hidup, impitan. Udah jarang toh. Iya. Kita udah nggak terasa udah berapa tahun kita itu dipermudah sama Allah. Iya. Nah, itu kan ending kalau kita sudah dekat sama yang maha menguasai jagat raya ini kan, ya kita akan dilindungi oleh Allah, kita akan menemukan welas asihnya Allah, kita menemukan bahwa Allah itu sang maha penolong kita. Itu. Jadi benar-benar setelah kita itu merasa dekat, walaupun kalau kita disimpulkan, Rafiq wis dekat, ya enggak bisa itu ngaku-ngaku. Nah, ya kita aja lihat anak-anak kita sudah begitu nyamannya menjadi anak kita, ya keluarga kita juga enggak begitu banyak hal-hal yang nyesek, ya kita kan sekarang landai-landai aja, akhirnya kan kita menjalani semuanya ini dengan asik, ya dengan asik. Nah ini hasil dari kita yang benar-benar kerja keras, ya memfokuskan segala daya upaya untuk dekat dengan Allah. Allah tidak akan menutup mata. Ya, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Nah, nyatanya apa sampai sekarang akhir-akhir tahun-tahun ini pernah merasakan kesulitan? Enggak. Tidak ada kesulitan. Dan ketika ada masalah kita masih dianugerahi sama Allah dengan ketenangan yang sudah kita cetak dengan pikir kita. Alhamdulillah, kan seperti itu. Iya. Nah, ini kita syukuri. Nah, yang dipertanyakan kan tadi awalnya gitu gimana. Nah, ini loh yang saya takutkan kan nanti di awal mereka hanya gampang loh. Jadi menganggap bahwa semuanya itu gampang, terus menganggap bahwa tarekat itu sangat istilahnya sederhana dan sangat sederhana banget. Ya memang kita bikin sesederhana mungkin supaya mudah orang-orang atau kita secara khusus bisa dekat dengan Allah itu mudah. Tapi kan tidak terus gampang. Nah, ini
Nah, ini kan banyak jebakan-jebakan Batman yang selama ini muncul di perjalanan taqarruban. Ini jangan sampai mengena sedulur-sedulur kita, terutama kita, gitu loh. Iya. Itu. Nah, endingnya tetap bahagia. Tahu ngono toh. Wadkhuli fi ibadi. Lah nek kita sudah menegakkan penghambaan kita sama Allah, ya wadkhuli jannati, ya akan masuk kepada jannah-jannah Tuhan, jannah-jannah Allah. Ya, faman jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, mesti akan dikasih jalan itu. Nah, ini konsep jahadu ini loh yang dilupakan. Ya, bersungguh-sungguh ini loh. Nih, yang saya khawatirkan kan nanti nek wis ketemu guru mursyid, bayat, terus tidak ada mujahadah atau faman jahadu fina itu kita lupakan, ya nanti repot kayak gitu. Nah, walaupun nanti kita kemas, kalau bisa perjalanan tarekat itu kita bikin simpel, kita bikin enak, dan kita bisa menikmati perjalanan zikir itu tidak menjadi suatu hal yang memberatkan, menyulitkan. Lah itu kan pinter-pinternya kita kayak gitu loh. Tapi endingnya kan bandingkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang kan beda kan gitu kan? Iya. Ya gitu, endingnya tetap bahagia. Endingnya bahagia dan hati jadi tenang ya. Iya, kayak gitu. Nah, itu cuman saya tadi bilang perlu perjuangan keras, nggak gampang. Tapi kalau sudah itu bisa kita lalui, ayo enak, nah gitu dah. Iya. Nah, itu menurut nah setelah enak ya kita nikmati.